Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tak lupa dan tidak bosan-bosannya para khatib, para asatidzah selalu menyampaikan satu ayat di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali, jangan sampai kita ini wafat dalam keadaan bukan sebagai seorang muslim. Karena sesungguhnya syarat untuk bisa memasuki surganya Allah, yaitu tempat yang penuh dengan kenikmatan, Jannatun Na'im, itu adalah seorang muslim. Oleh karena itulah mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kenikmatan keimanan sampai Allah mewafatkan kita semuanya. Dan mudah-mudahan segala amal-amal soleh kita diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, mungkin kita sampai Isya, betul ya? Betul atau tidak sampai Isya? Ya. Karena Isya sebetulnya saya harus Isya di masjid lain, tetapi tidak mengapa saya tidak bisa izin, maka habis Isya saya mungkin langsung untuk menuju ke makam haji, karena sudah ada jadwal di sana. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini saya menyampaikan satu pokok bahasan yang ini berkaitan dengan ibadah yang akan kita lakukan, Yang ibadah ini merupakan ibadah tahunan, Karena ada ibadah yang sifatnya tahunan, ada ibadah yang sifatnya harian, ada ibadah yang sifatnya pekanan, dan ada ibadah yang sifatnya bulanan, Ibadah harian itu seperti sholat, Pak, 5 waktu. Maka kalau orang sholat 5 waktu cuman diambil pekanan, itu masalah, Pak. Jumat saja, Padahal ini adalah ibadah harian. Apalagi 1 tahun sekali saja, yaitu Idul Fitri, Ini lebih mengenaskan. Maka ibadah ini harus dilakukan. Ada ibadah pekanan sholat Jumat, ada ibadah bulanan, apa? Bulanan, Pak. Siam ayyamul bid, 3 hari pada setiap bulannya. Dan ada ibadah tahunan, artinya dikerjakan setiap tahun. Apa itu? Sholat Idain, 2 hari raya. Dan salah satunya adalah ibadah tahunan itu zakat, Maka ijma' ulama sepakat bahwa zakat itu adalah ibadah tahunan, bukan bulanan, Tapi kadang sebagian di antara kita menjadikan bulanan, betul atau tidak? Aslinya adalah ibadah tahunan, bukan ibadah bulanan. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berpendapat, bahwa zakat yang dikeluarkan belum mencapai haul, yaitu 1 tahun, maka tidak terhitung zakat. Ini pendapat Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tetapi pendapat muridnya Madzhab Syafi'i
itu berbeda. Bahwa zakat itu betul ibadah tahunan. Tapi kalau mungkin ada kemaslahatan, boleh didahulukan penyalurannya. Yang penting sudah mencapai nisab. Ya. Ini mazhab Syafi'i. Ya. Tapi kalau mazhab Maliki tidak sah, harus 1 tahun. Tapi kalau semua ulama sepakat bahwa zakat itu asal muasalnya adalah ibadah tahunan, bukan bulanan. Ya. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, begitu pula tentang udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Ini adalah ibadah tahunan, bukan ibadah seumur hidup sekali, Pak. Bukan. Ini ibadah tahunan yang diulang-ulang. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu bermakna katsir, artinya nikmat-nikmat yang banyak. Dan salah satu nikmat yang banyak itu kata para ulama, haud al-kautsar, telaga al-kautsar. Maka dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada Rasulullah dan umatnya, maka Allah perintahkan 2 hal untuk sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Apa itu? Fasholli li rabbik, maka tegakkanlah solat. Apa solat yang dimaksud? Yaitu solat Idul Adha. Ini jumhur ulama menyampaikan demikian. Dan apa yang kedua? Wanhar, dan sembelihlah sebagai hewan kurban. Maka 2 ini dikaitkan antara solat Idul Adha dengan berkurban. Disandingkan, ini menunjukkan kata para ulama bahwa kurban itu tiap tahun. Sebab kita melaksanakan solat Id juga tiap tahun. Nah, bagaimana hukum berkurban? Mayoritas para ulama berpendapat bahwa mereka yang punya kemampuan untuk berkorban, maka hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan, dan jangan sampai kalau kita punya kemampuan itu meninggalkan. Artinya sangat ditekankan, tapi tidak mencapai wajib. Ini pendapat jumhur ulama. Tetapi sebagian ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa hukum zakat itu wajib bagi yang mampu. Karena berdasarkan 2 hadis yang cukup masyhur, meskipun 2 hadis ini ditakhrij oleh para ulama ahli hadis, itu derajatnya dhaif. Ada sisi kelemahan. Salah satunya yang punya kemampuan berkorban tetapi dia tidak berkorban, maka matinya seperti orang jahiliyah. 2, barang siapa yang berkorban padahal punya kemampuan, maka jangan dekati tempat sholatku, jangan dekati mushollana, kata Rasulullah. Musola itu apa? Musola itu tempat sholat. Tempat sholat apa yang dimaksud, Pak? Musola. Ada orang menafsirkan, yen kue punya kemampuan kurban, ning ra kurban rasa sholat sisan, kan gitu bahasa kan gitu. Ini enggak tepat ya, menurut banyak pendapat para ulama. Karena musola yang dimaksud apa, Pak? Apa yang dimaksud? Betul ya, tanah lapangan, Pak ya, tanah lapang. Kenapa? Karena sholat Idain itu mayoritas dikerjakan di musola, yaitu tanah lapang. Jadi kalau jangan buka kitab-kitab fikih itu, kalau diterjemahkan bahwa sholat Id dilakukan di musola, kata Ali bin Abi Thalib, kami mengerjakan sholat Id di musola dan kami menyembelihnya pun di musola. Itu jangan kemudian dalam pikiran kita musola wis tempate nggone cilik dinggo sholat Id, terus wedhus sapi lebokke kono sisan. Ya. Nah, kan enggak gathuk sama sekali. Makanya musola yang dimaksud adalah tanah lapang, tempat untuk sholat Id 2 hari raya maupun tempat untuk menyembelih hewan kurban. Itu disebut dengan musola. Tapi kalau di Indonesia musola itu masjid cilik ora dinggo sholat Jumat alias langgar. Ya. Nah itu beda lagi. Ya. Tapi yang dimaksud musola ini adalah
tanah lapang. Bahasa sederhana, Rasulullah mengancam orang yang punya kemampuan berkorban tetapi tidak berkorban, wes rasa sholat Idul Adha sekalian ya, karena perayaan penyembelihannya dilakukan di musola. Mereka beramai-ramai, ada yang di rumah mereka masing-masing, kan begitu. Nah, maka ini bahasa sederhana. Tetapi hadis ini ditakhrij oleh para ulama sebagian, itu derajatnya ada sisi kelemahan. Bagi yang yakin derajatnya makbul diterima, ya monggo silakan. Tetapi saya sampaikan jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Tetapi kalau ditinggalkan padahal punya kemampuan, maka rugi betul, Pak. Kenapa? Karena ini adalah sarana untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah. Ini ujian yang dulu pernah diujikan kepada Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihi salam. Seberapa besar rasa cinta Nabi Ibrahim itu kepada Allah. Apakah lebih besar kepada putranya yang digadang-gadang sekian puluh tahun tidak lahir-lahir, tidak punya anak, lalu kemudian melahirkan anak, istrinya Hajar, lalu diuji oleh Allah harus disembelih, kan begitu. Ini ujian yang sangat berat. Disuruh menyembelih dengan tangan beliau sendiri putra kesayangannya yaitu Ismail. Nah, ini adalah sangat berat, ternyata beliau lakukan. Tapi Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya, lalu Allah ganti dengan domba. Maka kemudian inilah yang kemudian ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak diuji disuruh menyembelih anak kita, tidak, Pak. Tapi kita diuji dengan harta kita. Maukah disedekahkan sebagian untuk Allah dengan dibelikan hewan kurban dan dikorbankan atas nama Allah tabaraka wa ta'ala? Nah, mau atau tidak, kan begitu. Kalau nyicil mobil 3.500.000 sanggup, Pak. Bahkan direwangi mangan sedino ping loro kadang-kadang untuk bisa nyicil mobil dan bisa beli mobil. Tapi kenapa korban tidak dia persiapkan jauh-jauh hari untuk bisa nabung dan bisa berkorban, padahal itu kesempatan dia untuk menunjukkan rasa besarnya cinta dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan korban ini ibadah kolektif menurut banyak para ulama, yaitu ibadah keluarga. Maka satu keluarga satu ekor hewan sudah mencukupi. Misalkan yang beli bapaknya, yang menanggung hewan kurban itu, kalau domba tentunya satu orang bapaknya, tapi ketika menyembelih disebutkan pahalanya untuk anak-anak dan istri atau keluarganya. Sebagaimana ketika Rasulullah menyembelih domba beliau, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa ahli, atau doa yang lain ya. Maka ada beberapa doa yang diajarkan, maka silahkan. Maka mengikut sertakan pahala keluarganya itu dianjurkan ya. Kalau nggak diikut sertakan kan sayang ya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menerima pahala tersebut untuk yang berkorban maupun keluarganya. Siapa keluarga yang dibolehkan untuk diikut sertakan? Ini dibahas tersendiri oleh para ulama. Kata para ulama, ada sebagian berpendapat yaitu mereka yang tinggal satu rumah dengan sahibul korban dan hidupnya ditanggung oleh sahibul korban. Entah itu sepupunya, bulenya, pakdenya, simbahnya, kalau dia hidupnya ditanggung oleh sahibul korban dan tinggal di situ, maka boleh diikut sertakan pahalanya untuk mereka ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, sehingga para ulama sebagian berpendapat maka enggak perlu tahun ini korban atas nama bapaknya, tahun depan istrinya, tahun depan anak mbah, sampai anak ragil selesai wis bar kuwi ra korban. Jadi karena pun rampung, Pak. Bukan begitu, tapi tiap tahun dikerjakan. Sudah siapa yang beli? Ibunya misalkan, karena yang punya duit ibunya, sudah atas nama ibunya dan diikut sertakan pahalanya untuk keluarganya, maka semuanya mendapatkan pahalanya. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang kurban ya, tentang kurban. Maka jamaah dimuliakan Allah, ada beberapa hal di waktu yang singkat ini ya, karena fikih kurban panjang, Pak ya. Tetapi saya hanya ingin membedah tentang beberapa kesalahan di dalam pelaksanaan hewan kurban ya. Pertama, ada hal yang harus dipahami, karena ini kebiasaan kita di masyarakat kita, bahwa kurban itu yang ngelola adalah masjid setempat. Betul atau tidak? Ya.
Kebanyakan masyarakat menitipkan kurbannya di masjid. Ya. Apakah itu salah? Tidak, boleh dan tidak ada masalah. Bahkan sebagian sahabat menyerahkan kepada sahabat yang lain untuk mengurusinya, ya. Memberikan upah padanya dengan uang mereka, bukan dengan hewan kurban. Ya. Maka itu tidak mengapa. Ada yang mengurusi hewan kurban mereka masing-masing, kemudian dibagikan masing-masing. Juga silakan seperti Idul Fitri, sebagian yang melakukannya sendiri, atau sebagian yang dititipkan. Nah, maka karena dititipkan, maka di sini berlakulah namanya akad wakalah, Pak. Perwakilan. Ya. Di sini ada yang panitia kurban, ada ya. Ya. Maka panitia kurban itu hakikatnya adalah wakil dari sahibul kurban, Pak. Ya. Karena dia wakil sahibul kurban, maka dia harus memahami arti orang yang mendapatkan wakalah, perwakilan. Apa? Dia harus memihak kepada sahibul kurban, bukan orang lain. Ini contoh. Ini mohon maaf ya. Ini kasus ini saya yakin banyak terjadi. Ya. Dan saya pernah mengetahui tentang kasus tersebut. Contohnya begini. Saya ketua panitia, misalkan. Uang terkumpul 25 juta kali 5, 125 juta rupiah. Membeli 5 ekor sapi. Saya sudah tahu dan bahkan saya sudah survei harga sapi di bakul A, sapi di bakul B, bakul C, bakul D misalkan, atau peternak A, B, C, D. Harga yang paling murah dan sangat terjangkau, sapinya juga bagus-bagus, itu di bakul A, Pak. Murah-murah, besar-besar, bagus-bagus. Tetapi saya sebagai ketua panitia tidak membeli di sana. Tapi justru saya membeli di bakul C, Pak. Kenapa? Karena sing dodol sepupu saya. Ya, paham? Padahal harganya lebih mahal, Pak. Sapinya lebih kecil, Pak. Alasannya kenapa saya pilih itu karena itu sepupu saya. Ya, paham? Itu saya tidak amanah, Pak. Paham ya? Karena saya itu diamanati oleh sahibul kurban untuk menguruskan harta mereka dibelikan hewan kurban. Kecuali kalau harganya sama. Ini mohon maaf, ini kadang-kadang tidak diperhatikan, tapi saya yakin itu akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua perbuatan kita akan ditanya, Pak. Kenapa kita memutuskan belinya di C? Padahal ada A lebih murah, sapinya lebih besar-besar, sudah umurnya juga sesuai persyaratan. Kenapa pilih C? Karena itu ponakan saya. Ya, kan begitu kan? Padahal siapa seharusnya saya bela, Pak. Kira-kira pengacara seorang terdakwa itu malah bela korban, itu kira-kira gimana, Pak? Ya. Kan nggak tepat ya, tidak. Nah, maka panitia itu wakil dari sahibul kurban, maka hendaknya dia memberikan yang terbaik. Ya. Tidak harus nyari satu Indonesia Raya sampai sapi yang termahal, ya enggak. Pokoknya ada sapi dibeli sesuai dengan standarnya, kan begitu. Tapi kalau dia tahu, oh di situ ada sapi dekat masjid, jual sapi A, ini jual sapi B, yang A itu murah-murah besar-besar, sing B ADE misalkan. Ya. Ning janjane sapi ini kuru-kuru tur larang, Pak. Wis rapopo dik tak payoni, aku duwe nggawa dit masjid tenang wae, kan begitu kan. Nah, ini saya tidak amanah. Saya akan dituntut nanti di yaumul qiyamah. Maka harus difahami bahwa saya adalah wakil dari sahibul kurban. Apalagi yang parah, Pak. Ya, mohon maaf, yang parah itu saya tahu saya akan jadi sahibul kurban, saya akan jadi ketua panitia. Karena tiap tahun saya jadi tunjuk terus ketua panitia. Ya. Maka saya bisa cari untung yang luar biasa, Pak. Modal 5 juta bisa jadi 15 juta, bisa. Ya. Modal 5 juta jadi 15 juta. Gimana caranya? Nah, 5 juta ini saya DP-kan dulu ke sapi-sapi, Pak, jauh-jauh hari. Ya, misalkan saya modal 5 juta sapi di toko A, B, C, D, saya DP ini 1 juta semuanya. Otomatis sapi itu menjadi milik siapa? Terikat untuk menjadi milik saya, betul atau tidak, Pak? Ya.
Lalu kemudian sapi itu sudah diserah terimakan? Belum, Pak. Karena belum lunas. Kayaknya nggak ada penjual yang menyerahkan sebelum lunas, itu kayaknya jarang-jarang, Pak. Ya. Nah, belum diserahkan. Lalu ditunjuklah saya sebagai ketua panitia. Padahal saya sudah ngantongi 5 sapi yang saya beli dengan harga 20 juta, Pak. Sapinya sapi saya yang terikat untuk saya teruskan jual belinya. Nah, ketika saya ditunjuk panitia, apalagi ustadz misalkan ya, biasanya kan do manut ya tidak. Ya. Jamaah manut ya, saya yang beli, nanti saya carikan yang sesuai syar'i, tenang aja. Oh siap ustadz, harga kita manut ustadz, pokoknya apa yang jenengan lakukan kita dukung. Ya begitu seharusnya jamaah kan, gitu kan, manut sama ustadznya. Ya. Maka kemudian saya dapat uang 125 juta misalkan ya, atau berapa ya, 23 juta lah kali 5 ya, 23 juta kali 5 berapa ya, mana yang ahli matematika ya, ya. Ya pokoknya gitulah ya, 115 ya, 115 juta. Saya sudah mengantongi nama-nama 5 orang kali 7, 35 orang yang akan berkorban sapi, Pak. Maka sapi-sapinya saya beli di sapi yang sudah terikat menjadi milik saya, Pak. Yang jual siapa, Pak? Siapa yang jual? Sapi tersebut? Saya, paham? Karena sapi siapa? Sapi saya, meskipun belum sempurna, sudah saya DP kan gitu. Yang beli siapa? Ya saya, paham Pak ya? Kenapa? Karena saya memegang uang umat. Sohibul Qurban 115 juta. Saya mau tawar berapa, mau menentukan harga berapa, itu saya yang mengatur, paham Pak? Nah, maka kemudian saya menyampaikan, tapi ini jangan ditiru Pak ya. Ya. Ini bukan saya mencontohkan diri saya, bukan. Ya. Saya nggak pernah dagang sapi. Artinya ini terjadi. Nah, ketika saya menetapkan sapi, Pak, pokoknya itu saya belikan 5 ekor, bagus-bagus, Pak. Saya nggak cerita itu sapi saya atau saya mungkin cerita sapi saya. Pokoknya sudah saya belikan sapi 5 ekor, bagus-bagus, bisa dilihat. Harganya 23 juta, Pak. Oke, Ustadz, manut kulo. Nah, kan begitu kan? Berarti satu sapi saya dapat untung berapa? 3 juta. Saya beli 20 juta. Saya modal 5 juta, hanya nitip-nitip DP, lalu saya untung 15 juta. Paham? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Harus ada alasannya. Kenapa tidak boleh? Kalau menyatakan tidak boleh, harus tahu kenapa, sebab tidak boleh, Pak. Ada 2 sebab utama. Pertama, jual beli tersebut tidak objektif, Pak. Kenapa? Karena rukunnya tidak terpenuhi, Pak. Apa? Adanya muta'aqidain, 2 pelaku akad. Lah ini sing lakoni wong siji, Pak. Sing ngedol yo dhek, sing tuku yo piyambake, Pak. Ini tidak objektif, paham? Ini dilarang dalam Islam, dalam konsep jual beli di dalam Islam. Itu yang pertama. Maka kalau panitia itu dodolan sapi, maka dia mundur jadi orang yang menentukan pembelian sapi, Pak. Dan dia boleh menawarkan ke panitia yang lain, Pak, saya punya sapi, Pak, tapi saya jangan ditunjuk jadi tukang membeli sapinya, karena saya ingin menawarkan sapi. Dan saya mundur, silahkan yang lain. Nah, saya boleh menawarkan sapinya ke panitia. Tapi panitia wajib bersikap objektif dan mendukung dari Sohibul Qurban. Ora peh ki konco panitia larang-larang rapopo, jadi dia tahu ada tempat yang lebih murah dan lebih terjangkau dan lebih bagus sapinya, tapi dipaksakan beli di sana karena alasannya koncone di, apalagi dapat fee. Ya. Ben ngedol sapiku, engko tak kei 300 per sapi misalkan. Lah terus semangat dia membeli sapi di sana, sehingga hilanglah unsur objektivitas. Makanya sampai pembahasan bolehkah murid memberikan hadiah kepada gurunya, ini dibahas oleh para ulama. Salah satunya Syekh Utsaimin tentang masalah hulul. Hulul itu mengarah kepada riswah, Pak. Hilangnya objektivitas seorang guru untuk memberikan penilaian, dan itu difatwakan oleh banyak para ulama, hukumnya haram, tidak boleh, Pak. Tapi saya dulu tahu betul banyak mahasiswa ketika mau ujian skripsi, Pak, itu apa yang terjadi, Pak?
ngasih hadiah dulu sama pengujinya, Pak. Ada yang sepatu, ada yang roti, Pak. Ada yang paket baju, batik dan sebagainya. Apalagi kalau hadiahnya banyak, bagus-bagus, mahal-mahal, Pak. Mungkin dosanya bikin, wah, larang-larang, kok tak kei pertanyaan abot ora lulus malah mesake aku wis dikei barang-barang kan begitu kan. Nah, sehingga itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beda kalau dia tidak dalam rangka menentukan suatu nilai, artinya bukan digaji oleh sebuah yayasan atau bekerja di sebuah instansi, bukan, tapi sekedar guru dan murid yang tidak ada penilaian, tidak ada yang menggaji, ya maka itu tidak ada masalah seorang murid memberikan hadiah kepada gurunya. Makanya kata Syekh Utsaimin, kalau murid itu sudah lulus, dia sekedar belajar tanya-tanya biasa, bukan ada penilaian, dan guru itu bukan sebagai gurunya di sebuah instansi, maka tidak mengapa memberikan hadiah. Tapi kalau belum lulus dan dia masih ada di instansi tersebut, kalau memberikan hadiah itu akan mengarah kepada hilangnya objektivitas, maka nggak dibenarkan. Kadang-kadang ngasih nilai janjane sing ngasih hadiah tadi, apalagi sering traktir, itu nilainya jelek, Pak. Hasil ujiannya paling dapatnya 40, yang lain itu 90, 70, 80. Terus wah iki gaene nraktir aku kan begitu kan, Pak? Betul atau tidak? Tak kei nilai elek kok aku malah pekeu mesake kan begitu, wis nraktir macam-macam. Lalu diambil pembenaran, Pak. Dengan apa? Padahal nggak ada poin penilaian itu. Apa? Yo akhlaknya apik ketoke. Soale kerep nraktir dosa ini. Udah dinaikkan gara-gara akhlaknya, Pak. Kemudian jadi nilainya 65. Ya, pasti 40, Pak. Kenapa? Karena sering nraktir, Pak. Padahal nggak ada penilaian, masalah itu nggak ada. Maka inilah yang dikhawatirkan hilangnya objektif. Makanya Ibnu Lutbiyah ketika diangkat menjadi amil zakat, lalu ketika mengambil zakat-zakat dari kaum muslimin, lalu mendapatkan hadiah dari seorang muzaki kepada Ibnu Lutbiyah, Abdullah bin Ibnu Lutbiyah, kemudian datang kepada Rasulullah menyerahkan onta-onta zakat, hewan-hewan zakat, ya Rasulullah ini hewan zakatnya, dan ini 1 ekor kambing hadiah dari seorang yang memberi zakat untuk saya. Maka diambil oleh beliau. Maka Rasulullah langsung naik ke atas mimbar dan menyampaikan, kenapa ada orang yang mengaku bahwa itu adalah miliknya. Apabila dia tidur di rumah bapaknya, tidur di rumah ibunya, dia tinggal di sana, tidak kuangkat menjadi amil, apakah ada orang yang mengantarkan hadiah untuknya? Tidak. Dia itu diberi hadiah karena dia sebagai seorang amil, pegawai, padahal dia sudah digaji di sana oleh Rasulullah dari Baitul Mal. Maka oleh Rasulullah diminta harta itu diberikan kepada Baitul Mal. Ini sampai hal seperti ini. Kok jadi riswah, Pak ya? Nah, ini tentang bagaimana panitia harus bersikap objektif, Pak. Karena ini adalah amanah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan dana yang disamaratakan, Pak. Ini juga harus hati-hati. Misalkan panitia membelikan hewan kurban, dananya disamakan semuanya, iuran 3 juta berapa misalnya? 200 misalkan, atau 3.500.000. 3.500.000 kali 7 berapa? Saya bukan ahli matematika soalnya. Pinten? 22,5. Hah? 3.500.000 kali 7 berarti kan 24,5. Ya, 24,5. 24,5 juta. Terkumpul dana 24,5 juta, yang direncanakan operasionalnya 1 juta, dibelikan hewannya 23,5 maksimal. Nah, kemudian ternyata sapinya modelnya macam-macam ketika di penjual sapi. Wis tuku iki wae sing rego selawe gede banget, lemu marem dagingnya. Mungkin 202 kintal aja lebih. Ya ndak apa-apa, regane piro ning selawe misalnya, Pak. Padahal uang yang terkumpul per kelompok berapa? 24,5, Pak. Satu ditukokke sing rego selawe, yang satu dibelikan 22, ada yang 20, ada yang 23. Ada 4 sapi, Pak. Yang terjadi apa? Yang 25 juta minus, Pak. Minus 600, minus 500. Kenapa minus? Karena uang yang terkumpul cuma 24,5, Pak. Bahkan uang operasionalnya habis, Pak. Karena untuk membeli hewan saja nggak cukup. Sedangkan yang harga 20 juta
surplus 4,5 juta, diambil 1 juta untuk operasional, sisa 3,5 Pak. Yang 3,5 ini digunakan untuk mensubsidi yang rego selawe Pak. Paham ya? Nah, apa yang terjadi? Berarti yang membeli sapi ini orang mumpung pitu Pak. Paham? Karena ada subsidi 500.000 rupiah. Ini hati-hati Pak. Padahal yang dihitung itu adalah kepemilikan atas pembelian hewan tersebut. Itu 7 orang, kan begitu. Lah kalau, mohon maaf ini ada, karena ini dibahas oleh para ulama dan itu dianggap tidak sah karena perserikatan lebih dari 7 orang Pak. Terkumpul 6 orang. Ini ada Pak, masjid yang sampingnya TK, tapi bukan masjid ini Pak ya. Ini belalai sampingnya TK ya. Ada masjid di Solo Pak ya. Ini di Solo Pak ya. Tapi di tempat lain maksud saya ya, bukan di sini. Itu betul. Tanya, Ustadz, di tempat kami biasa membeli 1 ekor sapi Ustadz. Kami kadang-kadang itu pun sulit untuk mendapatkan 7 orang. Nah kebetulan tiap tahun kami 1 ekor sapi itu ditanggung oleh 6 orang dan 1 kelompok seluruh guru-guru dan anak-anak TK Ustadz. Jadi ini urunan 3 juta 6 orang kan kurang 1 orang Pak. Karena sapinya harganya kurang. Ya kalau sapinya ditanggung 2 orang, dilunasi 2 orang tidak ada masalah. Tapi ini duitnya kurang, harus 7 orang. Maka yang 1 orang itu adalah guru-guru plus anak-anak TK Pak. Mereka merasa memiliki sapi tersebut Pak. Kira-kira sing korban wong pinten Pak nih sapi ini? Banyak orang Pak. Ini masalah ya. Maka beda kalau guru-guru TK itu mengumpulkan duit dikek kepala sekolah, ibu niki uang buat panjenengan yen pengen korban monggo. Nah di atas namakan dirinya saja itu beda perkaranya. Tapi kalau di atas namakan anak-anak TK wah itu wong piro wong anak-anak TK. Nah maka sama seperti tadi, maka nggak boleh. Maka lebih baik disampaikan kepada sohibul kurban, kalau pengen sapi yang besar 25 ning tombok 500 plus 1 juta operasional, 1.500.000 dibagi 7 orang. Nah itu yang ditanggung. Kalau pengen yang besar sekali seperti ini, oh saya mau, silahkan, selesai, dia yang tanggung. Yang sisa 20 juta, sisa 4,5 diambil operasional 1 juta, yang 3,5 dikembalikan atau ini dikembalikan atau dibuat operasional kan begitu misalkan. Nah misalkan nembung dulu Pak ya atau tidak. Lalu dia menyampaikan pun tidak apa-apa dibuat operasional, selesai buat operasional sehingga panitia bisa makan nyate bisa tongseng 3 kali 3 hari Pak ya. Misalkan boleh silakan. Nah ini yang harus dipahami. Maka panitia itu betul-betul harus berpihaknya kepada sahibul kurban. Nah, jamaah dunyatan Allah, berkaitan dengan kepanitiaan ini ada yang menanyakan, Ustadz, ada sahibul kurban Ustadz, sudah kita kasih 1/3 Ustadz, cek njaluk 5 bungkus Ustadz. Ah kita tolak malah marah-marah Ustadz. Sing bener sing dinten Pak. Siapa yang benar? Panitianya atau sahibul kurban? Sudah dikasih jatah 1/3, dia minta 5 bungkus Pak. Sinten sing bener Pak? Sahibul kurban atau panitia? Kita harus memahami panitia itu janjane sebagai wakil sahibul kurban Pak. Contoh sederhana Pak supaya kita lebih memudahkan. Contohnya begini, saya beli sapi Pak atas nama saya dan keluarga saya. Kemudian saya panggil tukang jaga, Mas tolong ya diurusi sapi saya. Piro bayaranmu? 700 Ustaz. Oke, saya bayar 700. Nanti kalau sudah selesai, tolong saya dibantu menyalurkan. Terus saya mau ngambil 2/3 karena 1/3 mau saya makan keluarga, 1/3 mau saya hadiahkan ke saudara-saudara saya. Yang 1/3 saya minta dia untuk menyerahkan ke masyarakat. Lalu tukang jaga tadi mengatakan, Afan Ustaz, jatah antum 1/3 saja. Antum nggak boleh ngambil lebih dari 1/3. Begitu kira-kira gimana? Tak tendang ya atau tidak? Ya. Kenapa? Itu hak saya, paham? Itu hewan saya yang menyembelih, paham? Maka kalau saya minta tambahan mau saya hadiahkan kepada orang lain, itu hak saya. Panitia itu sebagai wakil, paham? Ini yang harus dipahami.
Yang nggak benar itu sudah titip ke masjid, dijaluki operasional ragilem, wis rampung dijukuk kabeh. Lah maka yang korban itu perlu dikorbankan Pak ya. Nah, itu ra bener Pak ya. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, maka ini harus paham. Maka ya kasih saja nggak ada masalah. Yang penting memang dianjurkan ada yang merujuk pada satu riwayat, sepertiga dimakan untuk dirinya dan keluarganya, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Mau sedekahkan semua tidak ada masalah. Meskipun riwayat ini ada yang mentahrijnya, ada sisi kelemahan, tapi boleh diamalkan. Paham? Karena yang paling inti adalah ada bagian hewan kurban yang disodakohkan. Selesai. Ya, itu intinya. Nah, yang lain mau dihadiahkan, monggo silakan. Menggunakan hadis ini sepertiga itu bagus ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini perselisihan di kalangan para ulama tentang derajat hadis tersebut, enggak usah diperdebatkan ya. Yang penting ada yang disodakohkan, maka serahkan saja, nggak ada masalah. Mau ngambil minta sekengkelnya Ustadz buat bakso keluarga, udah kasih saja, selesai kan begitu. Nah ini nggak ada masalah. Nah ini tentang pembagian hewan, pembagian daging kurban. Nah bolehkah daging kurban diberikan kepada non muslim Pak? Ini yang jadi pertanyaan sering di masyarakat. Boleh Pak, tetapi dalam pemberiannya bukan sebagai kecintaan, tetapi niat untuk syiar Islam Pak, agar mereka tertarik dengan Islam dan didoakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah Pak. Dekati, dakwai, selesai, tapi nggak boleh maksa. Mas, pakai daging kurban 3 kilo Mas. Oh matur nuwun, arep ditampa kose, mangsa hadat. Nah, misalkan nggak boleh Pak ya. Itu pemaksaan ya. Tapi didakwai saja tidak ada masalah. Nah itu tentang pembagian hewan kurban. Sekarang dibalik Pak, bolehkah non muslim ikut iuran sapi Pak? Kan ada itu kejadian Pak. Non muslim saking senengnya, aku pengen iuran sapi, kok aku untuk bagian daging sisanya dibagikan biar aku untuk pahala, kan begitu. Ada seperti itu non muslim. Jadi ini kejadian nyata Pak. Boleh atau tidak kalau dia ikut iuran sapi, yang sapi itu disembelih untuk ibadah kurban, padahal ibadah kurban itu syaratnya ada niat ibadah, sedangkan non muslim tidak bisa niat ibadah, maka para ulama banyak yang mengeluarkan fatwa sapi kurbannya bisa menjadi tidak sah Pak. Maka tidak boleh. Yang boleh itu kalau dia nyumbang sapi ijen Pak, paham Pak? Gak berserikat. Mas, aku duwe sapi oke, ini tak sumbangke nggo masjid Munirah misalkan. Boleh enggak diterima? Boleh Pak. Tapi enggak usah dibacakan bismillah ya Allahu akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Enggak akan diterima itu kurbannya ya, karena syarat diterima itu muslim. Sembelih saja bismillah, dagingnya bagikan, selesai, enggak ada masalah ya. Ya, paham ya? Nah, ini tentang dibalik ya, antara muslim dengan non muslim. Kemudian yang terakhir Pak, karena sudah jam 7. Sudah isya? Oh belum ya. Oh, masih lama. Masih lama berapa menit? Nah, berkaitan dengan upah Pak dan penjualan bagian dari hewan kurban. Saya mengambil pendapat jumhur ulama sepakat bahwa man ba'a jildah udhiyatuhu fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual kulit Pak, hewan yang dia kurbankan, maka tidak ada kurban baginya. Ini satu hadis yang dijadikan dasar, salah satunya, meskipun banyak riwayat hadis yang lain seperti dari Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan membagikan seluruhnya, tulangnya, kulitnya, kepalanya, kakinya, kami bagikan semuanya, dan Rasulullah melarang kami menjadikannya sebagai upah. Ini tidak ya, maka tidak boleh menjual kulit, kepala, kaki, baik dijual secara langsung maupun digunakan sebagai upah penjagalan, tidak boleh Pak. Karena itu akan menghilangkan nilai kesempurnaan pahala kurban. Bahkan ada yang berpendapat jadi tidak sah kurbannya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang jelas upayakan jangan menjual. Kalau yang dikasih tadi terus didol, gimana Ustaz? Itu urusan dia, tidak ada masalah. Yang penting sohibul kurban dan panitia sebagai wakil dari sohibul kurban tidak menjual, ya, paham ya? Itu yang dipahami, dan tidak menjadikannya sebagai upah. Misalkan kita panggil tukang jaga, Mas, piro bayaran Mas? Sapi siji.
ngeleti, motong, ngeleti, ngetok-ngetok sampai kita cuman membaginya lebih kecil-kecil saja. 1 juta Pak, wis 700 wae. Wah mboten sakit wis ngene wae 700. Engko kulit kepala kaki PN. Nah, kan gitu kan. Ya wis sing ngono ora apa-apa, ya genep 1 juta kuwi kan gitu kan. Nah, ini berarti menjadikan kepala kaki kulitnya sebagai upah. Kenapa? Karena untuk membanjeli 300.000 ini maka tidak boleh. Tapi kalau upahnya tersendiri Pak, sudah diberi upahnya 1 juta Pak ya, 1 juta selesai. Kulitnya sapa sing gelem renek sing gelem Pak, kepalanya gelem mboten kula mboten. Tukang jagare purun jenengan purun, kayak tidak ada masalah, paham? Yang penting itu tidak sebagai upah. Maka kalau ibu-ibu melu rewangan teng masjid ya, ngiris-ngiris. Lagi aku rewangan dagingku ditambahane kan begitu kan. Nah, berarti sebagai upah. Ya, maka tidak boleh meminta karena ketenagaan dia yang sudah dikosertakan itu minta daging tambahan tidak boleh. Tapi kalau sahibul kurban ngasih sebagai hadiah boleh ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan 1 2 saya persilahkan. Ini kalau pembahasannya panjang, urutan kurban yang paling utama bagaimana, kemudian syarat-syarat sahnya itu banyak ya. Monggo silakan. Iya. Terus panitia itu mengambil sedikit daging untuk dimasak buat yang rewang gitu, itu boleh nggak? Kalau panitia itu menganggapnya sebagai upah atas perewangan nggak boleh. Tapi kalau panitia sepakat kita makan bareng-bareng Pak nggih, nggak usah dibatasi rewangan. Sing ra rewangan yuk diundang makan, monggo silahkan. Kita ambil daging dan itu pun atas izin sahibul kurban, memasrahkan pun tidak apa-apa. Nanti bagian daging saya hadiahkan untuk dimakan bareng-bareng di masjid, tidak ada masalah, paham ya? Tapi kalau iki panitia kudu njukuk daging dhewe, ae dhewe srekoso lho panitia iki kan gitu kan. Nah, berarti ini masalah Pak. Dia menjadikan daging itu sebagai upah. Sebetulnya masalah rewangan dapat daging tambahan itu boleh-boleh saja, tapi jangan dari hewan kurban. Contohnya begini, misalkan operasional dikumpulkan ada 6 juta uang operasional Pak, karena sapinya ada 5, kambingnya ada 5 misalkan. Nah 6 juta ini dibelikan, misalkan kan boleh saja 6 juta itu kan untuk snack, makan, teh, kemudian plastik dan sebagainya kan gitu. Bahkan tukang jagal dibayar itu kan boleh-boleh saja, panitia dibayar pun boleh-boleh saja. Yang penting sepakat dengan sahibul kurban. Nah, daripada tukok ke snack ciki-ciki atau sing apa namanya yang enggak sehat misalkan, wis tukok ke wedhus wedok 2 yuta sing lemu gede dibeleh, ditangklek, dibeleh bar salat subuh kan begitu kan. Nah, ben esuk-esuk iso mangan bareng sik sadurunge tenagane terkuras. Jadi semangat bar nengkleng kan begitu kan? Boleh, tidak mengapa, paham Pak ya? Nah, itu atau misalkan nanti panitia diopai daging kambing, dibeli 2 ekor kambing betina yang murah kan. Kita kan cari yang murah daging oke Pak, kan betina. Beli daging kambing betina harga 1 juta, 2 juta dapat 2, sembelih dipotong-potong. Nah, ini khusus untuk panitia dibagikan boleh. Karena itu dari upah operasional, bukan dari upah hewan yang dikorbankan. Paham? Ya. Itu harus paham. Yen ngambil operasional dinggo tuku wedhus ra entuk, tuku snack ya ora entuk kudune ya tidak. Lah wong sama-sama untuk makan ya. Maka boleh, tidak mengapa. Jadi tinggal disiap. Jangan sampai, mohon maaf Pak, ini saya ngisi di satu masjid. Itu panitia mengatakan, begini Ustaz, selama ini kami itu kan ada banyak korban Ustaz. Nah itu saya ambil 1 kambing dari hewan korban, kami sembelih habis subuh Ustaz. Jadi korbannya orang Pak. Jadi sembelih dulu sebelum sholat. Sah nggak? Oh, ini nggak sah. Harusnya disembelih setelah sholat. Ini disembelih dulu sebelum sholat. Jelas yang dikorban ki orang ngerti Pak ya. Berarti kurban yang dikorbankan ya tidak. Nah, sembelih selesai Pak, salam itu Pak. Itu tidak bernilai kurban tapi sedekah biasa. Ada juga yang modelnya diminta ini mengke mangane karena sering terjadi perdebatan alot antara boleh nggak panitia ngambil untuk makan bersama. Akhirnya ada jamaah yang nyumbang kambing Pak. Wes rasan cukup daging itu tak sumbang kambing loro dimasak sejak awal gitu. Itu juga ada masjid seperti itu. Saya nggak tahu di sini ada nggak ya. Siapa tahu tak kirim sapi siji dimasak panitia misalkan. Ya.
Misalkan sak blengere Pak. Ada yang lain? Monggo silakan. Ya, bagaimana kulit sapi dijual oleh sahibul kurban atau panitia? Itu dibelikan kambing dibeleh. Itu namanya menjual bagian dari hewan kurban, tidak boleh. Tapi kalau kulit itu dihadiahkan ke orang, lalu orang itu menjual, itu urusan dia. Paham? Tidak masalah. Tapi ini sahibul kurban jangan menjual bagian dari hewan kurban. Ustadz, saya nggak menjual Ustadz. Cuman kulitnya saya kumpulkan, saya tukar wedhus Ustadz. Saya nggak jual Ustadz, saya tukar. Apa bedanya tukar dengan jual beli? Wong jual beli itu tukar menukar Pak, ya atau tidak? Ya, tukar barang dengan barang namanya bai'ul muqayadah, namanya barter. Itu jual beli. Tukar uang dengan uang itu juga jual beli, namanya bai'ul musharraf. Tukar uang dengan barang namanya bai'ul mutlaq, kan begitu? Itu jual beli juga. Cukup ya? Cukup ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mudah-mudahan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah dengan keikhlasan kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.